Hai penikmat YouTube, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film India drama action yang berjudul Kadamban. Rilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Raghava. Film berdurasi lebih kurang 140 menit ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat primitif yang jauh dari pemikiran modern. Walaupun demikian, mereka hidup bahagia dengan pola kehidupan yang sangat sederhana. Hingga pada suatu ketika korporasi yang memiliki pertambangan semen mengambil alih tanah kelahiran mereka secara paksa, sehingga mereka harus berjuang mati-matian untuk mengusir para penjajah demi menjaga tanah kelahirannya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita rebus alur filmnya. Alkisah, di sebuah hutan yang jauh dari jangkauan kota, hiduplah sekelompok orang yang menamakan sukunya dengan suku Kadamban, yang mana suku Kadamban sangat menjunjung tinggi ajaran nenek moyang mereka untuk hidup berdampingan dengan alam. Kebutuhan sandang pangan dan papan, semuanya murni mereka dapatkan dari hutan Kadamban. Tiap harinya mereka hanya bercocok tanam, mengambil madu, dan berburu menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Begitupun dengan cara pikir suku Kadamban, tidak ada yang berpikiran untuk maju. Satu-satunya impian hidup pemuda Kadamban adalah menjadi seorang bapak, lalu mengambil madu dan bercocok tanam lagi. Begitulah seterusnya. Dalam hal bermasyarakat mereka hidup sederhana. Tidak ada istilah perbedaan kasta, tahta maupun jabatan. Dan yang paling penting, mereka sangat mengecam aksi perburuan liar atau siapa saja yang mencoba merusak keindahan hutan Kadamban. Suatu hari, beberapa orang dari suku Kadamban melapor kepada anak kepala suku, yaitu bernama Kadamba diperankan oleh Arya, bahwa mereka menemukan bangkai harimau yang telah diambil kulitnya. Sementara itu, di kantor petugas kehutanan seorang polisi bernama Karuna memarahi dua pemuda karena mereka hanya bisa menangkap seekor harimau. Ternyata, bangkai harimau yang ditemukan suku Kadamban merupakan kerakusan dari Karuna, yaitu sang polisi kehutanan yang bukan malah menjaga isi hutan tapi justru merusaknya. Kemudian scene dialihkan kepada seorang gadis wanita yang bernama Radi, diperankan oleh Catherine Teresa, yang memarahi temannya karena sudah berani-beraninya menggoda Kadamba, yang mana Radi ini sangat menyukai Kadamba. Begitupun dengan Kadamba, ia juga menyukai Radi. Hanya saja, abangnya Radi, kita sebut saja sebagai Pedro, tidak merestui hubungan mereka, sehingga Kadamba mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Radi. Suatu hari, Kadamba dan Pedro terlibat cekcok mulut. Ketika suasana sudah memulai memanas, pada saat itu juga mereka mendengar kicauan burung dari puncak hutan, yang mana menurut mitos suku Kadamban, kicauan burung itu sebagai pertanda buruk bagi desa mereka. Kemudian scene dialihkan kepada seorang pengusaha yang bernama Mahendra dan saudaranya bernama Tarun. Mahendra beserta rekan bisnisnya sedang membahas kekayaan sumber daya alam yang terletak di hutan Kadamban. Wilayah itu dikenal memiliki batu kapur yang sangat melimpah. Oleh karena itu, mereka bermaksud menjadikan hutan Kadamban sebagai lahan pertambangan agar bisa menghasilkan semen yang berkualitas dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu saudaranya memberitahu, hutan Kadamban dihuni dan dijaga oleh suku asli yang sudah lama menetap di sana. Jika ingin menguasai sumber daya alam yang ada di hutan tersebut, maka suku Kadamban harus dipindahkan dari sana. Kemudian, salah satu asistennya menambahkan, permasalahannya, suku Kadamban sama sekali tidak mau pindah dari hutan. Namun Mahendra menyikapinya dengan santai, seolah-olah ia bisa menghadapi suku Kadamban dengan mudah. Di sisi lain, Kadamba dan Radi yang sudah menjalin hubungan spesial tanpa sepengetahuan kakaknya, menemukan dua orang pemuda mengambil taring gajah yang mereka sembunyikan di dalam tanah. Ketika mengetahui Kadamba ada di sana, mereka begitu ketakutan dan langsung lari kabur dengan sekencang-kencangnya. Tapi Kadamba bukanlah pemuda kaleng-kaleng, ia berlari dan memanjat pohon layaknya bukan seperti Kera Sakti dan berhasil menangkap mereka. Kemudian Kadamba membawanya ke desa dan menyerahkan pemuda itu kepada Karuna. Tentu saja Karuna berlagak sok-sok bijak, yang mana faktanya pemuda yang ditangkap Kadamba adalah anak buahnya sendiri. Dengan segera ia menahan pemuda itu sekaligus memasukkan taring gajah ke dalam mobilnya. Saat Karuna ingin pergi, Kadamba langsung menghentikannya. Karena ia heran, Karuna hanya menampar penculik yang telah ia tangkap. Sedangkan jika penduduk desanya yang berbuat kesalahan, Karuna tidak segan-segan memukuli mereka tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Menyadari situasi sudah menegangkan, kepala suku yaitu ayah Kadamba mencoba menenangkan putranya.
dan meminta maaf atas apa yang telah dikatakan Kadamban. Lanjut cerita, Mahendra bertemu dengan Karuna dan petugas kehutanan yang bernama Basil. Mahendra mengirim hadiah kecil-kecilan ke rumah mereka dengan tujuan agar Karuna dan Basil mau bekerja sama dengannya, yaitu membuat suku Kadamban meninggalkan tempat tinggal mereka. Bukan hanya itu saja, Mahendra juga menjanjikan keuntungan yang berlimpah jika proyeknya bisa dioperasikan di hutan Kadamban. Dengan senang hati, Karuna dan Basil menyetujui permintaan Mahendra. Suatu hari, saat Kadamba dan teman-temannya baru selesai mengambil madu, mereka bertemu dengan Karuna, yang mana Karuna meminta madu yang telah mereka dapatkan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kadamba langsung membuang madu-madu itu di hadapan Karuna. Karena bagi Kadamba, madu-madu itu lebih baik dibuang ketimbang diberikan kepada Karuna. Tidak terima dengan perlakuan Kadamba, Karuna langsung menampar Kadamba dan menahannya di kantor polisi kehutanan. Setibanya di markas, beberapa relawan HAM mendatangi Karuna. Salah satu di antara mereka yang bernama Narayan memarahi Karuna karena telah berbuat kasar terhadap penduduk yang ada di hutan Kadamban. Tidak lama kemudian, ayah Kadamba datang dan memohon kepada Karuna agar melepaskan putranya. Setelah melihat bekas luka cambuk yang ada di tubuh Kadamba, Narayan mengancam Karuna. Jika ia tidak melepaskan Kadamba, maka mereka akan melaporkan Karuna kepada Komnas HAM. Dengan sedikit kesal, Karuna terpaksa membebaskan Kadamba. Yang mana faktanya, Narayan beserta teman-temannya merupakan orang suruhan Mahendra, dan sandiwara yang dimainkan Karuna hanyalah sebagai tipu muslihat agar ayah Kadamba mempercayai dan mau menerima Narayan bersosialisasi di tempat tinggal mereka. Benar saja, ayah Kadamba tidak bosan-bosannya mengucapkan ribuan terima kasih atas kebaikan yang telah dilakukan Narayan. Kemudian scene dialihkan kepada Radi yang baru selesai mengambil kayu bakar. Di tengah perjalanan, mereka menemukan gajah sedang sekarat akibat luka infeksi yang ada pada salah satu tapak kakinya. Dengan segera Radi dan teman-temannya memberitahu penduduk untuk menyelamatkan gajah tersebut. Bersamaan dengan kehadiran penduduk Kadamban, Narayan juga hadir yang telah menyiapkan dokter hewan untuk mengobati kaki gajah yang terluka. Ayah Kadamba selaku kepala suku merasa begitu terbantu atas kehadiran Narayan di tempat tinggal mereka. Sementara itu Karuna memberitahu Mahendra bahwa orang suruhannya berhasil mendapat kepercayaan dari suku Kadamban, yang mana tujuan Mahendra mengirim Narayan agar mereka bisa menghasut suku Kadamban untuk berhijrah ke kota dan meninggalkan pemukimannya. Di sisi lain, suku Kadamban duduk dengan rapi sambil mendengar Narayan bercerita tentang kemajuan yang ada di kota. Dari berbagai macam kegiatan maupun edukasi yang ia berikan, sedikit demi sedikit pola pikir suku Kadamban mulai berubah. Yang mana dulunya madu hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berkat bantuan dan pengetahuan yang diberikan Narayan, kini suku Kadamban mulai mengemas madu untuk dijual ke kota. Hingga pada suatu hari, Narayan menawarkan tempat tinggal yang megah kepada suku Kadamban. Walaupun pada awalnya mereka begitu senang, namun setelah mengetahui perumahan yang dimaksud Narayan adalah di kota, yang artinya mereka harus meninggalkan tanah kelahiran, Kadamba akhirnya menyadari bahwa tujuan Narayan adalah untuk membawa mereka keluar dari desa yang sangat mereka cintai. Kadamba dan penduduk lainnya menjadi kesal dan mengusir Narayan dari hutan Kadamban. Mahendra begitu murka ketika mengetahui rencananya telah gagal. Kemudian ia menyusun strategi kembali agar bisa menguasai hutan Kadamban. Pada hari esoknya, beberapa orang dari pemerintahan mendatangi suku Kadamban dan mereka membacakan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap harimau, yang mana hal itu mengharuskan suku Kadamban meninggalkan pemukimannya. Namun Kadamba yang sangat mencintai tanah kelahirannya dengan tegas menentang peraturan itu. Dari situasi tersebut, Mahendra memerintahkan Karuna beserta petugas yang lainnya untuk mengusir suku Kadamban secara paksa. Ketika suku Kadamban sedang memanjatkan doa agar tempat tinggalnya terjauh dari balak bin musibah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan salah satu penduduk yang sudah babak belur. Ternyata, Karuna dan teman-temannya menyerang habis suku Kadamban. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, mereka memukuli hingga membunuh suku Kadamban. Bukan hanya itu saja, mereka juga membakar rata semua rumah yang ada di sana. Sebagian suku Kadamban berhasil menyelamatkan diri, dan sebagiannya lagi menjadi korban dari keserakahan Mahendra. Ketika Kadamba ingin menyelamatkan salah satu temannya, tiba-tiba dari depan ada polisi yang memukulnya, sehingga hal itu membuat Kadamba tidak sadarkan diri. Mereka memasukkan penduduk yang sudah tewas ke dalam sebuah lubang, termasuk Kadamba yang belum sadarkan diri. Terlihat, Mahendra begitu senang atas kezaliman yang telah ia lakukan.
ia juga mengadakan sebuah pesta untuk merayakan proyek barunya. Sedangkan di hutan, segerombolan serigala mencoba mendekati lubang untuk menyantap mayat suku Kadamban yang ada di dalamnya. Dan pada saat itu juga, keluar tangan dari lubang yang mana Kadamba masih hidup. Setelah berhasil keluar dari lubang pembuangan, Kadamba langsung membabat habis serigala yang ingin memangsanya. Pada esok paginya, Kadamba berlari menuju tempat tinggalnya. Ia begitu sedih karena kampung halamannya sudah tiada. Ketika Kadamba sedang merenungi nasib kampungnya, ia melihat seseorang dihisap lumpur hidup. Dengan segera Kadamba menyelamatkannya. हमने तुम्हारा कितना नुकसान किया लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई. Ternyata itu adalah Basil, yaitu polisi bawahan Mahendra. Ia tidak habis pikir kenapa Kadamba mau menyelamatkannya. Padahal dirinya lah yang telah memukul Kadamba hingga tidak sadarkan diri. Lalu Basil memberitahu petugas perlindungan HAM dan petisi perlindungan harimau merupakan akal-akalan Mahendra untuk menguasai kekayaan hutan Kadamban. Mengetahui hal itu, Kadamba dengan segera mencari penduduk desanya yang berhasil melarikan diri dari serangan Karuna. Di sisi lain, Radi beserta penduduk lainnya yang bersembunyi di pedalaman hutan mendengar suara dari kejauhan, yang mana teriakan itu merupakan kode atau sinyal yang biasa dilakukan suku Kadamban untuk mencari keberadaan teman mereka yang kesasar atau hilang di hutan. Menyadari sinyal yang ia teriakkan mendapat balasan, Kadamba berusaha mencari dari mana asal suara tersebut. Di samping itu, Radi terus meraung-raung agar Kadamba bisa menemukan lokasi keberadaan mereka. Dan jika kita amati lebih teliti, semakin Kadamba mendekat, irama dari teriakan Radi sedikit demi sedikit mulai melenceng dari irama yang sebelumnya. Dan pada akhirnya, Kadamba berhasil menemukan tempat persembunyian sukunya. Kemudian Kadamba memberitahu ayahnya mengenai informasi yang telah ia dapatkan dari Basil, dan mereka menyusun rencana untuk mengusir para pekerja tambang dari tanahnya. Pada hari esoknya, Kadamba dan teman-temannya menyerang pertambangan Mahendra dengan menggunakan sejenis buah, yang saya juga tidak tahu itu buah-buahan atau buah jadi-jadian. Yang jelas, sepertinya sangat keras. Berkat jurus kunyuk menendang buah, pekerja proyek lari terbirit-birit dan meninggalkan pertambangan Mahendra yang sudah porak-porandakan itu. Walaupun Mahendra mengalami kerugian yang besar dari serangan tersebut, ia tetap menyikapinya dengan sok-sok tenang dan memerintahkan Tarun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pertambangan. Namun di tengah perjalanan, mereka terhenti karena dihadang sebuah pohon. Ternyata, Kadamba beserta teman-temannya sengaja menutup jalan agar pasukan Mahendra tidak bisa memasuki wilayah hutan Kadamban. Selintas kemudian, Kadamba dan teman-temannya menyerang mereka menggunakan ban mobil yang diambil dari pertambangan. Karena ada puluhan ban mobil yang melaju ke arah mereka, Karuna akhirnya tewas dan jatuh ke jurang. Sedangkan dua orang yang lainnya berhasil kabur dan tinggallah Tarun seorang diri. Ketika Kadamba turun dari bukit, tiba-tiba segerombolan penjahat keluar dari balik hutan. Ternyata itu adalah rencana Tarun untuk memancing Kadamba keluar dari persembunyiannya. Namun Kadamba sama sekali tidak putus asa. Dengan sekejap ia menendang Tarun hingga jatuh ke jurang. Lalu Kadamba menyusulnya dan membawa Tarun ke sebuah goa, di mana teman-temannya sudah menunggu di sana. Salah satu bawahan Mahendra memberitahu bahwa rencana mereka gagal dan adiknya ditahan Kadamba. Mahendra yang sebelumnya selalu menyikapi permasalahannya dengan santai, namun sekarang tidak lagi. Karena dirinya begitu murka atas pembangkangan yang telah dilakukan Kadamba, ia memerintahkan bawahannya untuk mencari lokasi persembunyian suku Kadamban. Ia juga mengerahkan semua pasukan bersenjata untuk menjelajahi seluruh kawasan hutan Kadamban. Salah satu drone yang mereka terbangkan mengalami kecelakaan sehingga tersangkut di sebuah pohon. Dari drone tersebut, akhirnya mereka mengetahui di mana tempat persembunyian suku Kadamban. Dengan segera ia beserta pasukannya menuju lokasi tersebut. Namun Basil yang mengetahui rencana biadab Mahendra secepatnya memasuki hutan untuk memberitahu Kadamba. Namun setibanya di sana, ayah Kadamba mengatakan
bahwa Kadamba sedang berjaga-jaga di luar. Kemudian Basil meminta mereka untuk mengamankan diri karena Mahendra sudah mengetahui tempat tersebut. Ketika mereka ingin pergi dari sana, pada saat itu juga pasukan Mahendra menyerang suku Kadamban. Tanpa rasa iba sedikit pun, mereka membantai suku Kadamban. Ironisnya lagi, dengan teganya mereka mengebom bayi kecil yang baru saja lahir ke dunia. Setelah pembantaian biadab itu selesai, bawahannya memberitahu bahwa Tarun tidak ada di sana. Di sisi lain, para penduduk yang berhasil menyelamatkan diri berkumpul bersama Kadamba. Pedro malah menyalahkan Kadamba atas serangan tersebut, karena seandainya mereka tidak melakukan perlawanan, pasti para penduduk tidak akan kehilangan keluarga mereka. Karena Pedro dan Kadamba memiliki pola pikir yang berbeda, akhirnya mereka saling adu jotos. Namun Kadamba berhasil memenangkan pertarungan itu. Ia juga menyadarkan Pedro bahwa kematian para penduduk merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap tanah air. Dari konflik tersebut, Kadamba mendapatkan ide untuk balas dendam. Penduduk yang tersisa dibagi menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh Pedro dan Kadamba. Kelompok Pedro menuju markas Karuna, sedangkan kelompok Kadamba mempersiapkan berbagai macam jenis jebakan dan alat tempur tradisional. Di samping itu, Mahendra begitu kesal karena mereka tidak berhasil menemukan adiknya. Tidak lama kemudian, kelompok Pedro mendatangi markas Karuna. Mereka menyerahkan diri kepada Mahendra dengan tujuan agar tetap bisa hidup dan diberikan rumah untuk ditempati. Selain itu, Pedro juga memberitahu di mana Kadamba menahan adiknya. Mahendra yang beranggapan penduduk Kadamban sudah tercerai-berai, dengan senang hati ia berpura-pura menyetujui permintaan Pedro. Karena setelah adiknya diselamatkan, Mahendra berencana untuk membunuh mereka semua. Singkat cerita, berkat bantuan Pedro, Mahendra bertemu dengan Kadamba. Kemudian Pedro melewati Kadamba dan mengambil tubuh Tarun yang sudah dikemas dengan balutan tikar. Lalu Pedro melempar mayat Tarun tepat di hadapan Mahendra. Yang mana faktanya, Pedro hanya berpura-pura memihak kepada Mahendra. Karena dengan demikian, mereka bisa membawa Mahendra ke jebakan yang telah disiapkan Kadamba. Mahendra begitu murka karena sudah dipermainkan suku pedalaman. Ditambah lagi, adik tercintanya sudah mati. Dengan penuh emosi, ia memerintahkan bawahannya menyerang mereka. Namun entah pawang apa yang digunakan Pedro dan Kadamba, sehingga tembakan dari berbagai macam jenis senjata, AKM, Uzi, M4 barrel, Scorpion bisa mereka hindari dengan mudah. Mungkin pasukan Mahendra masih noob atau sedang nge-lag. Suku Kadamban yang telah menunggu di hutan memberikan serangan bertubi-tubi serta membawa gajah dengan jumlah lumayan banyak, yang mana hal itu membuat pasukan Mahendra kocar-kacir. Sedangkan Mahendra hanya bisa melongo dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak satu pun dari pasukannya berhasil melarikan diri, karena suku Kadamban telah memasang jebakan mematikan di dalam hutan. Dengan brutal, Pedro beserta teman-temannya membantai habis pasukan Mahendra yang mencoba kabur dari sana. Di tempat lain, Radi dan rombongannya meluluh lantakkan semua pasukan Mahendra yang berada di kantor Karuna. Sementara itu, Kadamba memukuli Mahendra dengan sepuas hatinya. Ia begitu murka atas kebiadaban yang telah dilakukan Mahendra. Dalam keadaan yang sudah babak bonyok, Mahendra mengatakan bahwa suatu saat pasti ada orang lain yang mengulangi tindakannya untuk menguasai kekayaan hutan Kadamban. Namun Kadamba tidak begitu menghiraukannya, karena suku Kadamban akan melakukan apapun untuk menjaga tanah kelahiran mereka. Dengan ajian tapak geni, Kadamba berhasil melenyapkan Mahendra. Lalu para penduduk yang tersisa melempar batu ke mayat Mahendra, yang mana hal itu sebagai bentuk hukuman karena telah membunuh keluarga mereka. Di akhir film, Kadamba beserta penduduk yang masih hidup membumikan sanak keluarga mereka yang telah gugur di dalam film ini, dan cerita pun selesai.